Pertama, kami ingin menyampaikan laporan hasil rapat tindak lanjut tim pengawas pelaksanaan haji 2024 1445 Hijriah. Saya sebagai Ketua Tim WAS beserta para pimpinan Komisi 8 dan komisi-komisi DPR RI telah berangkat dan menyaksikan langsung seluruh proses pelaksanaan ibadah haji. Banyak hal temuan-temuan yang memprihatinkan yang terulang dan terulang lagi dalam setiap tahun pelaksanaan haji, sehingga kami merasa penting untuk memutuskan beberapa langkah-langkah sebagai berikut, sekaligus menyampaikan masalah dan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, kita ingin segera dibentuk pansus angket pertanyaan menyangkut pelaksanaan detail dari ibadah haji 2024. Contoh pelaksanaan detail misalnya terjadi data yang tidak sinkron antara jumlah jamaah yang berangkat, yang masuk dalam antrian sistem apa istilahnya, siskohat, sistem komunikasi apa koordinasi, komunikasi haji, komputerisasi haji, sistem komputerisasi haji dengan data-data yang kami temukan di lapangan. Ini tidak bisa hanya di tim WAS, tapi harus dicari lebih detail kesalahan manajemennya oleh pansus angket. Yang keputusan kami di Makkah Al-Mukarramah, rapat sudah memutuskan, bahkan ada Menteri Agama kalau nggak salah itu, bahwa kita menindaklanjuti temuan detail itu dalam pansus DPR RI yang sudah kita tanda tangani barusan sebagian dan akan di follow up oleh anggota-anggota lainnya 1-2 hari ini dan disampaikan di paripurna yang terdekat. Yang kedua, kami ingin menyampaikan beberapa temuan langsung selama pengawasan di ibadah haji. Yang temuan itu nanti pada akhirnya adalah akan menjadi dokumen resmi DPR RI hasil pengawasan pelaksanaan ibadah haji. Temuan itu antara lain, yang pertama menyangkut kuota haji yang tidak semestinya terjadi. Kuota haji jumlah yang ada di siskohat tidak sama dengan yang terjadi di lapangan. Nanti Bu Seli detail jumlahnya mohon disampaikan. Yang kedua, kuota haji tambahan sejumlah 20.000 Pak. 20.000 terjadi mismanagement, sehingga haji reguler yang antrian panjang tahunan puluhan tahun itu tidak bisa menikmati dari kuota 20.000 itu, dinikmati oleh pihak-pihak lain. Ini akan dijelaskan oleh Pak Aceh. Yang kedua, menyangkut transportasi. Banyak kendala dan masalah transportasi, nanti akan disampaikan oleh Pak John. Yang ketiga, menyangkut akomodasi, nanti para anggota juga akan menyampaikan, termasuk akomodasi tenda yang bertumpuk, pengguna jamaahnya sampai kayak sarden, yang videonya sudah viral di mana-mana soal bagaimana kegagalan memanage hunian tenda yang ada di Saudi, yang di Armina. Pak Kavi mungkin juga bisa nambahin soal tenda. Yang berikutnya soal konsumsi. Nanti Pak Marwan dan Bu Lulu dan yang lain juga akan saling menambahkan. Kemudian soal kesehatan akan disampaikan Pak Obon tentang pelaksanaan kesehatan. Kemudian soal Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, dan Mina akan disampaikan oleh Pak Aceh dan teman-teman lain yang akan menambahkan.
Di sisi yang lain, sebelum saya persilahkan, kita juga menemukan ekosistem pelaksanaan ibadah haji yang belum menyeluruh, di mana diplomasi pelaksanaan haji dengan pemerintah Saudi perlu penanganan presiden secara langsung. Diplomasi yang dilakukan oleh Menteri Agama tidak cukup kuat memiliki bargaining, termasuk keterlibatan Menlu dan pihak diplomat kita, sehingga tenda kita masih jauh tempatnya, hotel kita masih jauh, dan berbagai fasilitas yang masih di luar standar yang kita harapkan. Yang kedua, beberapa headline seperti misalnya soal petugas haji, kemudian soal standar pelayanan, dan yang paling menarik adalah ada indikasi jual beli visa. Indikasi ini nanti disampaikan oleh teman-teman bagaimana indikasi ini tidak bisa kita buka sekarang, tapi mungkin akan lebih detail di pansus. Indikasi jual beli visa yang mengakibatkan harga visa melambung tinggi yang luar biasa mahalnya. Baik, dalam kesempatan ini saya persilakan pertama kali Pak Aceh. Ya, terima kasih Pak Ketua Tim UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Tim UAS atau Tim Pengawas DPR RI untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dan seluruh pimpinan Komisi 8 dan para anggota Tim UAS Haji tahun 2024. Tugas yang diberikan kepada kami ingin menjelaskan tentang persoalan kuota haji tahun 2024. Pada tanggal 27 November 2023, Komisi 8 bersama dengan Menteri Agama Republik Indonesia telah melakukan rapat setelah sebelumnya kami Komisi 8 membentuk panja biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Hasil dari rapat kerja Komisi 8 DPR RI bersama dengan Menteri Agama kemudian melahirkan satu kesepakatan bersama di mana kuota haji normal sebesar 221.000 bersama dengan kuota tambahan 20.000 yang didapatkan pada bulan Oktober 2023 lobi dari Presiden Jokowi ke pemerintah Arab Saudi, disepakati bahwa hal tersebut mengikuti sesuai dengan Undang-Undang Haji, di mana kuota diberikan 92% untuk jamaah reguler dan 8% untuk jamaah khusus. Maka dengan demikian, maka kuota haji Indonesia tahun 2024 sebanyak 241 ini untuk haji reguler 221.720 jamaah dan untuk haji khusus 19.280. Dengan asumsi jumlah jamaah tersebut, maka kami kemudian bersama-sama dengan Menteri Agama menetapkan biaya ibadah haji sebagaimana yang selama ini telah dibayarkan oleh jamaah haji. Namun demikian, pada bulan Februari yang lalu kami mendapatkan laporan bahwa Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan bahwa kuota tambahan yang 20.000 tersebut diputuskan dibagi menjadi dua bagian. 10.000 untuk reguler dan 10.000 dipergunakan untuk haji khusus. Tentu bagi kami kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Agama ini ya itu
tidak sesuai dengan kesepakatan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama yang ditandatangani langsung oleh Menteri Agama dan oleh Ketua Komisi 8 DPR RI. Dokumennya tentu bisa kita bagikan. Nah, dan itulah yang kemudian menjadi Kepres, ya, menjadi landasan dituangkannya Kepres tersebut nomor 06 tahun 2024 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 yang keluar pada bulan Januari. Maka dengan demikian, ya, langkah Kementerian Agama yang mengeluarkan kebijakan kuota tambahan tidak sesuai dengan keputusan rapat kerja Komisi 8 dengan Menteri Agama, tentu ini menjadi sesuatu yang bertentangan dengan raker tersebut, ya, dan tentu ini bertentangan dengan undang-undang dan keputusan Presiden. Karena itu tentu kami, ya, tim UAS mempertanyakan tentang kebijakan tersebut. Karena setahu kami, ya, kami meyakini bahwa upaya diplomasi Presiden Jokowi untuk menambah kuota ini dipergunakan untuk mengatasi jumlah antrian jamaah haji Indonesia, terutama haji reguler yang sampai 40 tahun. Maka ketika kebijakan pembagian kuota 50%, tentu ini mencederai tujuan dari penambahan kuota tersebut. Walaupun kami tentu waktu itu mendapat penjelasan dari Kementerian Agama bahwa itu merupakan kebijakan pemerintah Arab Saudi. Namun yang perlu kami sampaikan bahwa hingga sejauh ini kami belum mendapatkan penjelasan yang tegas terkait dengan kebijakan tersebut. Nah, oleh karena itu kami memandang bahwa persoalan pembagian kuota ini tentu harus kami dalami karena menyangkut dengan kepentingan jamaah, terutama jamaah haji yang reguler yang telah menunggu hampir, bahkan di dapilnya Pak Ketua Komisi 8 ini ada yang sampai 45 atau 46 tahun, bahkan 48 tahun. Jadi karena itu tentu kami ingin melalui evaluasi nanti melalui pansus ini, kami ingin dalami terkait dengan kebijakan kuota tersebut. Selain soal pembagian kuota tersebut, tentu perlu kami sampaikan juga bahwa kami banyak menemukan kasus di mana kuota non haji atau orang menyebutnya sebagai kuota ilegal ini masih menjadi fenomena penyelenggaraan ibadah haji. Tentu akibatnya adalah perlindungan terhadap jamaah haji Indonesia. Baik bagi kami, pemerintah Indonesia wajib melindungi siapapun warga negara. Namun demikian, tentu dalam konteks kuota haji ini, apalagi konteksnya adalah penyelenggaraan ibadah haji, saya kira kewajiban kita semua dalam proses penyelenggaraan ibadah haji, soal kuota ini harus diselesaikan dan diatasi melalui pendekatan yang komprehensif, yaitu bukan saja Kementerian Agama tapi juga kementerian-kementerian yang lain, salah satunya adalah Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Hukum dan HAM karena menyangkut dengan imigrasi. Karena itu maka soal kuota non haji atau entah itu kuota ziarah maupun kuota multiple, ya, atau kuota umal atau kuota-kuota yang lain di luar kuota haji yang kemudian dipersoalkan dalam proses
penyelenggaraan ibadah haji kami perlu dalami dan perlu diselesaikan, karena bagaimanapun hal tersebut menyangkut dengan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri. Saya kira demikian Pak. Terima kasih.